Assalamualaikum. Balik lagi di channel Bidan dan Mi. Hari ini kita akan membahas tentang abis lahiran, kok hasilnya nggak keluar sih? Kenapa ya? Tapi sebelum kita mulai, yang baru mampir atau yang belum subscribe dulu ya. Ayo klik kalau kalian dukung channel Bidan dan Mi ini untuk lebih banyak mengupload video tentang kehamilan, persalinan, menyusui, nifas, bayi dan anak, dan kesehatan reproduksi tentunya. Kalau kalian suka sama video ini boleh di like. Kalau kalian mau tanya atau mau share pengalaman atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, boleh tulis di bawah. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Tapi kok ASIku nggak keluar-keluar juga ya? Nanti kalau bayiku kelaparan gimana? Nah, banyak juga nih ya ibu-ibu yang habis lahiran nih, terutama yang di hari-hari pertama setelah persalinan, itu biasanya juga kayak khawatir gitu loh, kok ASInya nggak keluar gitu loh, dan bayinya nanya ya, terus kayak ibu jadi bingung, bayinya lapar gimana nih gitu kan. Jadi kemarin aku udah bikin video tentang laktogenesis yang pertama, yaitu pembentukan ASI gitu loh, yang tahap pertama itu pada saat hamil gitu. Kenapa sih hamil itu ASInya nggak keluar gitu kan? Nah, itu ada di video ini. Nah, ini kok udah lahir tetep aja ASInya nggak keluar nih, kenapa gitu loh. Jadi nih, setelah ibu melahirkan, plasentanya itu kan udah keluar. Otomatis hormon progesteron dan estrogennya itu akan turun pelan-pelan. Jadi nggak turun secara drastis gitu loh. Jadi penurunannya itu bertahap, secara pelan-pelan. Biasanya memakan waktu 2-3 hari. Baru nanti dia bener-bener nggak ada di dalam tubuh kita. Nah, karena hormon progesteron dan estrogennya itu makin turun, sedangkan hormon prolaktin itu tetap ada di atas gitu loh. Tetap naik gitu produksinya. Maka akhirnya ASI pertama atau kolostrum itu biasanya mulai keluar. Tapi karena hormon progesteron dan estrogennya itu masih ada di dalam tubuh kita, walaupun jumlahnya itu nggak banyak, maka kolostrum yang keluar itu ya jadinya juga nggak banyak gitu. Nggak bisa payudaranya itu langsung penuh gitu, dan air susunya itu muncrat-muncrat, itu tuh nggak bisa gitu loh. Jadi pelan-pelan. Tapi ibu nggak usah khawatir ya, karena sebenarnya bayi baru lahir itu bisa bertahan tanpa makan dan minum itu 1-2 hari, dan ukuran lambungnya itu juga sangat kecil gitu loh, sekitar sekelereng segini mungkin ya, aku nggak punya kelereng, jadi kayak gini lah ya, tuh sekelereng, jadi kecil kan. Otomatis berapapun ASI atau kolostrum yang keluar dan diberikan kepada bayinya baru lahir itu sebenarnya udah mengisi lambungnya itu, karena kayaknya ukuran lambungnya itu masih kecil banget gitu loh, nggak kayak kita gitu lambungnya gede banget gitu, enggak, dia masih kecil lambungnya. Biasanya di fase laktogenesis 2 ini ibu itu akan merasa, aduh kok ASIku nggak keluar ya, kok bener-bener nggak keluar sih. Itu ibu harus sabar, karena itu berproses ya. Nanti di hari kedua atau hari ketiga itu biasanya payudaranya tuh udah mulai terasa penuh, karena saat itu hormon progesteron dan hormon estrogen itu udah bener-bener hilang gitu loh dari dalam tubuh kita. Fase laktogenesis 2 ini pada sebagian ibu itu bisa terlambat atau terganggu, dan kalau misalnya fase laktogenesis 2 ini terlambat atau terganggu, itu nanti bisa mempengaruhi fase menyusui selanjutnya, karena fase laktogenesis 2 ini itu adalah termasuk fase yang kritis dan menentukan keberhasilan menyusui. Nah, beberapa faktor yang bisa bikin laktogenesis 2 ini terlambat adalah misalnya kalau ini persalinan pertama ibu, misalnya kalau ibu punya diabetes atau darah tinggi, atau misalnya persalinannya tuh sangat stressful atau bikin trauma gitu. Terus beda juga kalau misalnya sesar emergency, atau ibu nggak melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini, atau kontak skin to skin pertama dengan bayi. Nah, itu bisa mempengaruhi terlambatnya laktogenesis 2. Nah, gimana sih caranya supaya fase laktogenesis 2 ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan? Yang pertama, ibu bisa melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Jadi skin to skin gitu loh. Jadi kulit ketemu kulit kita ketemu sama kulit bayinya, jadi kayak nempel gitu loh di dada kita gitu. Karena itu bisa merangsang bonding atau ikatan emosional yang kuat gitu loh antara ibu dan
bayinya. Juga nanti bayinya bisa langsung belajar menyusu. Nah, kalau bisa sih ibu juga rawat gabung gitu loh sama bayinya. Misalnya kan biasanya kalau di lahiran di rumah sakit atau tempat bersalin yang lainnya itu kan biasanya bayinya gitu ada yang dipisah gitu lah. Nah, ini kalau bisa rawat gabung gitu loh. Jadi itu berada di dalam satu ruangan sama bayinya. Sehingga ibu bisa menyusui bayinya setiap 2-3 jam sekali. Kenapa sih bukannya di fase laktogenesis 2 ini adalah fase neoendokrin atau 100% dikontrol oleh hormon? Iya sih, tapi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya reseptor prolaktin. Semakin kita sering menyusui bayi kita, maka reseptor prolaktin ini akan bekerja lebih maksimal lagi. Sehingga nanti hormon prolaktin yang ada di dalam tubuh kita itu akan makin tinggi. Dan akhirnya ASI-nya jadi makin banyak. Hormon progesteron dan hormon estrogennya itu makin hilang. Sehingga di dalam tubuh kita itu udah nggak dipengaruhi lagi sama hormon progesteron dan estrogennya ini. Akhirnya di dalam tubuh kita itu bersih, nggak dipengaruhi lagi oleh hormon progesteron dan estrogen itu tadi, tapi benar-benar prolaktinnya itu yang makin tinggi gitu loh. Dan akhirnya payudaranya terasa penuh dan ASI-nya mulai keluar kayak gitu. Intinya di awal-awal kelahiran itu emang wajar ya kalau ASI-nya itu nggak melimpah ruah gitu loh, nggak sampai muncrat-muncrat, dan ASI yang keluar itu bening, jernih gitu kan, setetes, 2 tetes, pokoknya nggak banyak. Itu tetap dikasih ya ke bayinya. Itu bagus banget karena itu tinggi antibody yang bagus banget buat bayinya. Jadi kalau ada yang bilang ASI-ASI kayak gitu tuh dibuang, tuh nggak, jangan please, itu bagus banget buat bayi. Itu antibody terbaik tau nggak untuk bayi, dan nggak ada loh yang bisa menandinginya. Dan nggak usah cemas ya, karena ukuran lambung bayi itu cuma sekitar sekelereng gitu loh, kecil banget gitu kan. Jadi berapapun ASI atau kolostrum yang keluar dan diberikan kepada bayi itu bisa mengisi lambung bayi yang sekecil sekelereng ini gitu. Dan bayi sebenarnya punya cadangan nutrisi dalam tubuhnya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalaupun 24 jam pertama itu bayinya tuh belum dapat ASI. Dan usahakan untuk menyusui bayinya setiap 2-3 jam sekali supaya fase laktogenesis 2 ini yang sangat penting itu bisa berjalan dengan lancar. Dan akhirnya hormon prolaktin kita makin tinggi, terus hormon progesteron dan estrogennya itu hilang. Nanti di hari kedua atau di hari ketiga setelah ibu melahirkan, baru payudaranya terasa penuh dan ASI-nya melimpah ruah. Jadi ada nggak nih ibu yang ASI-nya tuh nggak keluar pas habis lahiran? Apakah ibu khawatir? Boleh ceritain pengalamannya di kolom komentar ya, aku bakal senang banget bacainnya. Oke, itu tadi adalah kenapa kalau habis lahiran itu ASI-nya nggak keluar. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Buat kalian yang baru mampir atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik kalau kalian dukung Bidan dan Bi ini untuk lebih banyak mengupload video-video edukasi tentang kehamilan, persalinan, menyusui, nifas, bayi dan anak, dan kesehatan reproduksi tentunya. Oke, kalau kalian suka sama video ini boleh di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau share pengalaman atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, boleh komen di bawah, share ke teman kalian supaya tahu juga info kesehatan ini ya. Makasih udah nonton videoku kali ini, nonton juga video aku yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.